عصيتك ربي فأمهلتني Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe-nya Karomah Ulang. Kali ini kita akan membahas tentang karomah waliullah dari kisah Abuya Armin, Cibuntu, Pandeglang, Banten. Soekarno-Hatta sering sowan. Kiai Haji Muhammad Hasan Armin di Cibuntu, Desa Sekong, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang, Banten, adalah seorang ulama besar pada masanya dan beliau pun sekaligus waliullah yang memiliki karomah keramatan, kawarikul adat. Pelajaran-pelajaran yang diberikan Kiai Armin begitu jelas dan gamblang disajikan, terutama perilaku sufistik, tarekat, qadiriyah, wa naqsabandiyah. Kiai Haji Muhammad Hasan Armin atau biasa disebut Abuya Armin adalah seorang kiai besar atau seorang mursyid kamil mukammil yang dimiliki Banten. Abuya Armin lahir kurang lebih tahun 1880 di Desa Kadujami, Menes, Pandeglang, Banten. Ayahnya bernama Haji Muhammad Thohir, berasal dari desa yang sama, sementara ibunya bernama Hajah Siti Sofiah, berasal dari Ciomas, Kabupaten Serang, Banten. Ibunya wafat sewaktu Kiai Armin berumur 5 tahun dan dimakamkan di desa tersebut. Sementara ayahnya hijrah ke Lampung dan menjadi ulama terkenal di sana dengan panggilan Haji Rembang. Wafat di daerah tersebut dan dimakamkan di desa Cimanuk, Kedongdong, Lampung. Nama Kiai Haji Muhammad Hasan Armin semula bernama Muhammad Armin, berganti nama yaitu ketika beliau berguru pada ulama besar di Mekah yang bernama Kiai Haji Hasan yang berasal dari Lengkong, Banten. Gurunya terkesan dengan keistimewaan, kecerdasan, kepatuhan, dan hormat pada gurunya, serta akhlaknya yang begitu luar biasa. Pada suatu saat, Muhammad Armin dipanggil gurunya dengan mengatakan, "Min, mulai hari ini namaku menyatu dengan namamu, bukan di belakangnya tetapi di depannya, sehingga namamu menjadi Hasan Armin." Setelah itu semua santri dikumpulkan dan diadakan upacara resmi. Santri Muhammad Armin diabadikan namanya menjadi Muhammad Hasan Armin. Pada tahun 1915, beliau menuntut ilmu ke Timur Tengah, negara-negara yang pernah disinggahi antara lain Saudi Arabia, Mesir, Palestina, Syria, Lebanon, Yordania, Turki, Kuwait, Qatar, Bahrain, dan Irak. Setelah 17 tahun menimba ilmu di negeri orang, pada tahun 1932, beliau pulang ke Indonesia, mendirikan pesantren dan menetap di Cibuntu tersebut. Para pejuang kemerdekaan seperti pendiri bangsa Indonesia, Presiden Republik Indonesia pertama, yaitu Insinyur Soekarno, dan Wakil Presiden RI pertama, Dr. Muhammad Hatta, seringkali menyempatkan datang bersilaturahmi dan meminta petuah atau nasihat-nasihat beliau yang berkaitan dengan agama dan perjuangan bangsa dalam mengusir penjajah Belanda dan Jepang. Kedua pendiri bangsa ini pun banyak menimba ilmu pengetahuan kepada Kiai Haji Muhammad Hasan Armin Cibuntu, atau umumnya orang menyebutnya sebagai Kiai Solawat, sebab masyarakat seringkali diijajah solawat nariyah sebanyak hitungan 4.444 kali dalam waktu semalam harus khatam. Ada suatu cerita ketika masa kemerdekaan di tahun 1954. Di malam hari, rombongan Presiden RI Insinyur Soekarno bermaksud berkunjung ke rumah beliau. Kendaraan yang ditunggangi Presiden Insinyur Soekarno terjelembab di lumpur hingga tidak dapat berjalan. Semua orang mendorong mobil tersebut tapi tidak ada yang berhasil. Tiba-tiba entah dari mana datangnya Abuya Mama Armin datang dan menghampiri mobil sedang tunggangan Presiden Insinyur Soekarno dan menusukkan sebuah lidi kecil panjang ke tengah ban yang terperosok ke lumpur. Dan ajaibnya, mobil dengan lancar berjalan keluar dari lumpurnya, dan beliau pun memiliki karomah menghadirkan beraneka ragam makanan dan minuman yang entah dari mana asalnya dengan aroma yang wangi dan terlihat segar dan tentunya bernutrisi tinggi. Dan beliau pun menguasai berbagai bahasa sampai bahasa binatang-binatang.
Dan konon beliau pun kerap kali melaksanakan sholat Jumat ke Mekah walaupun beliau sedang di Cibuntu. Abu Yamamah Armin ialah ulama yang mempunyai ilmu dan sekaligus beliau mursyid tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Dari sanad silsilah Syekh Muhammad Asnawi Caringin dan Kiai Haji Agung Asnawi selain menunjuk khalifah atau wakil kepada putranya Kiai Haji Kajim, juga menunjuk santri beliau Abu Yamamah Armin Cibuntu Pandeglang dan di Cilegon yakni Kiai Abdul Latif bin Ali dari pesantren Cibeber yang kemudian dilanjutkan oleh Kiai Muhaimin. Setelah wafatnya Syekh Asnawi Caringin, maka untuk wilayah Banten Syekh dipegang oleh Abu Yamamah Armin dari Cibuntu Pandeglang. Dilihat dari garis keturunannya, Abu Yamamah Armin adalah merupakan keponakan dari Syekh Asnawi Caringin. Ki Hajar Hasim Abu Yamamah Armin wafat pada tahun 1409 Hijriah, bertepatan pada tahun 1988 Masehi, dan beliau dimakamkan di daerah Banten di sekitar Masjid Jami Pondok Pesantren Cibuntu. Bahkan sampai sekarang makamnya banyak dikunjungi para peziarah dengan tujuan tabarukan wa tawassulan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sedikit ilmu yang kita dapatkan kembali dari pelajaran ulama. Jangan lupa karomah ulama di subscribe dan semoga kita mendapatkan ridho Allah dan tentunya keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.